Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman Telkom yang sedang menyaksikan. Selamat datang di podcast Agama Islam kali ini. Gue Zufar, dan hari ini kita mau ngulik topik yang krusial banget di era digital kali ini, yaitu bahaya judi online. Ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal dampak kejiwaan, sosial, bahkan agama. Apalagi buat kita anak teknik telekomunikasi yang sehari-hari akrab banget dengan teknologi. Hari ini gue nggak sendiri, ada dua sohib gue dari teknik telekomunikasi yang bantu bongkar topik ini, yaitu ada Abdur sama Ara. Nah, Abdurrahman nih ilmunya luas banget guys soal agama, karena dia punya latar belakang pesantren. Iya dong. Di sini tertera nih. Hafal 30 juz tuh. Sama Amin. Ara yang meskipun dia cuma anak telco tapi punya passion yang gede banget di bidang psikologi. Biasa aja sih guys. Gimana nih Dur? Ra, udah siap belum buat podcast kali ini? Siap. Oke guys. Nah, Dur, kita kan sebagai anak telco nih, pasti kan akrab banget sama namanya internet, coding, dan segala macamnya lah. Nah, gimana nih Islam memandang judi? Apalagi kayak produk online gitu yang notabene produk teknologi. Bismillah, Zufar, Ara, dan teman-teman semua. Dalam Islam, perjudian itu haram. Titik. Mau bentuknya itu judi dengan dadu, dengan kartu, atau bahkan seperti online dengan smartphone dan internet. Itu juga haram. Allah sangat melarang keras hal itu, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 90, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembelih hewan kurban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan yang keji dan perbuatan setan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Nah, dari sini Allah sangat menegaskan bahwasanya perjudian itu haram dan sangat menjauhkan kita dari keberuntungan. Walaupun tagline dari judi-judi itu kan hoki, tapi sebenarnya dalam ikatnya itu menjauhkan kita dari keberuntungan. Fenomena judi online ini seringkali diawali dari iklan-iklan yang menyasar pengguna teknologi. Berawal dari rasa ingin tahu dan penasaran, lalu coba-coba, seseorang bisa terjerat tanpa sadar. Nah, judi ini bisa merusak akal sehat, bisa juga membuat kita lalai dari Allah. Kemudian judi itu juga menghambat rezeki kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau bersabda, barang siapa yang berkata demi Lata dan Uzza, maka hendaklah yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan barang siapa yang mengatakan marilah kita berjudi, maka Rasulullah SAW memerintahkan orang itu untuk bersedekah. Bahkan ajakan untuk berjudi aja kita disuruh untuk menebusnya dengan sedekah, apalagi langsung melakukan judi tersebut. Ini menegaskan bahwasanya judi itu adalah hal-hal yang sangat dilarang, yang bahkan ajakannya aja bisa sampai dapat dosa. Baru tahu ya aku. Iya, sebenarnya panjang itu kalau misalkan dibahas satu persatu, tapi intisarinya seperti itu. Intisari. Oh, menarik banget ya Dur. Ternyata teknologi itu bisa jadi pedang bermata dua. Oke. Nah, Ara, kamu kan tadi bilangnya tertarik sama psikologi. Iya, betul. Gimana nih kamu melihat dampak kejiwaan dari judi online ini?
Nah, kalau dari sisi psikolog itu ya guys, judi online tuh sama aja kayak namanya narkoba, tapi narkoba versi sekarang. Kayak soalnya tuh dia bisa diakses di mana saja dan kapan saja kan. Iya. Versi online gitu ya. Iya, versi online-nya lah si judi online ini. Nah, terus nih judi online ini bisa dibilang narkoba tuh karena dia bisa memicu dopamin yang dimana dia bisa membuat kita senang tapi cuma saat doang. Tapi terus bikin kita yang akhirnya ketagihan gitu loh. Canduan ya. Iya, kecanduan. Itu loh makanya kenapa si judi online disebutnya narkoba kan. Nah, selain itu tuh si judi online ini juga punya dampak negatifnya nih dari sisi psikolog. Itu yang pertama tuh dia bisa bikin gangguan kecemasan atau depresi. Nah, itu tuh karena dia kan judi online butuh dana kan. Dananya juga berjuta-juta, ratusan ribu tuh banyak banget tuh. Nah, dan itu tuh bikin kita sering banget rugi kan. Nah, itu tuh jadi bikin kita depresi. Terus ditambah lagi kalau misalnya mereka tuh dana judi online-nya tuh dari yang namanya pinjol, minjem orang gitu-gitulah. Uang panas ya. Iya, uang panas yang Makin kayak berat cuman tuh ya. itu yang bisa bikin dia jadinya depresi kan. Terus abis itu tuh dia yang tadinya suka bergaul, nongkrong, hangout lah, main-main, terus jadi yang namanya pendiam ya karena depresi tadi itu loh. Jadi dia kayak murung, sedih, mikirin tuh duit gimana. Terus tuh nantinya dia bisa jadi yang namanya melakukan tindak kriminal, yang dimana dia bisa jadi mencuri, merampok dan segala hal. Efek domino kecanduan judi online tak hanya dapat merusak individu, tetapi juga dapat merusak orang-orang terdekat seperti tekanan finansial dan psikologis, dapat menghancurkan ikatan sosial. Karena dia mencari dana nih untuk mengembalikan utang yang dia punya dan sekaligus buat dia bermain si judi online lagi. Terus ntar ujung-ujungnya dia pasti bakal mengisolasi diri sendiri, diem doang di kamar, nggak ngapa-ngapain, pokoknya menjauh lah dari segala aktivitas yang ada. Gitu dong. Oh, jadi bisa merusak diri sendiri ya, Iya. secara psikologis ya. Betul banget. Wah, ngeri banget ya, Ra. Nah, kita juga punya cerita dari teman-teman kita nih, yaitu Dani sama Citra, yang juga mahasiswa teknik telekomunikasi. Mereka bersedia untuk berbagi pengalamannya. Mungkin nggak semua dari kita langsung merasakan, tapi penting buat kita tahu lebih dekat lagi. Mau lihat videonya? Mau Coba dong, kasih lihat. kasihin. Ini dia cuplikannya.
Dani dan Citra adalah bukti nyata bagaimana judi online dapat menghancurkan individu dan keluarga. Dari masalah finansial hingga retaknya hubungan. Jejak digital yang dulu dianggap sepele, kini menjadi ancaman nyata. Nah, itu tadi sekilas pengalaman dari Dani sama Citra yang mungkin dialami banyak teman-teman kita. Abdur sama Ara, gimana nih tanggapan kalian setelah melihat video tadi? Oke, mungkin dari aku dulu Ya, ya, dari gua Abdul dulu ya. aja lu. Kamera mana kamera? Sini. Oke, nah pesan dari gua satu hal, jangan pernah coba-coba. Kenapa? Karena kita kan sebagai anak telco udah paham lah internet gimana. Jadi coba kita bisa lebih bijak dalam menggunakan internet. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang haram. Untuk mencegah kita kecanduan dari judi online, nah kita harus dekatkan diri nih kepada Allah. Kita harus beribadah yang banyak dan cari teman untuk mengajak kita kepada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di mana beliau bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba hingga ditanyakan 4 perkara. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ditanyakan tentang hartanya, kemana ia belanjakan dan dari mana ia dapatkan. Nah, kita nggak bakal gerak tuh dari akhirat kalau misalkan kita nggak bisa jawab hal itu. Jadi kalau misalkan kita ibaratnya udah kecebur, Basah ya, udah udah basah. basah di dalam judi online, kita ada kecanduan, apa solusinya? Ya kita bertaubat, terus kita jujur sama keluarga, kemudian kita bicarakan sama yang profesional, ke psikolog gitu. Psikolog nih. Ya, Ya, Kara ya? Iya. Amin aja dulu nggak sih? Kalau Kara gimana Kara? Nah, kalau aku dari aku sih nggak jauh beda ya sama dari Kak Abdur. Kita tuh kalau misalnya udah mulai kecanduan harus cerita sama keluarga, sama teman, terus kayak dan mencari bantuan profesional, mau baik dari kampus ataupun dari profesional lainnya. Terus ya tentunya kita harus mengisi kegiatan-kegiatan kita sehari-hari itu dengan kegiatan yang positif, entah dengan hobi, hangout, ataupun ngerjain tugas-tugas dari tempat sekolah gitu. Dari aku gitu aja sih. Kalau misalnya hangoutnya pakai uang judi gimana? Waduh, itu pembahasan ke Anda ya. Kalau dari saya tentunya Jangan yang nggak ya. boleh dong, kan Jangan, haram. siap. Uangnya uang haram. Yaudah, gimana nih teman-teman? Obrolan kita hari ini nampaknya padat banget ya. Semoga apa yang udah kita bahas bareng Abdur sama Ara Semoga bermanfaat. bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Abdul Ara sudah berbagi ilmunya dan apresiasi setinggi-tingginya buat Dani sama Citra juga atas keberaniannya berbagi cerita untuk kita. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga. Biar nggak ketinggalan info-info lainnya dari channel 2 ini. Wah, mungkin itu aja dari kita, kelompok doa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel 2 nggak tuh?